Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan presentasi saya tentang perlindungan konsumen. Sebelum itu, perkenalkan saya Elvi Aprilianingsih, NIM 220430007, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang satu perlindungan konsumen, kedua asas dan tujuan konsumen, ketiga hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan keempat sengketa konsumen. 1. Perlindungan konsumen. Konsumen adalah seorang ataupun sekelompok orang, baik rumah tangga maupun organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi baik kepentingan sendiri maupun untuk hal lainnya. Terus perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi perlindungan hak konsumen. Yang kedua, asas dan tujuan konsumen. Di sini ada perlindungan berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu 1. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keagamaan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Terus tujuan perlindungan konsumen itu apa saja sih? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang tujuan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Terus yang kedua, mengangkat harkat martabat dengan cara menghindarkan diri menggunakan barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen yang memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Terus yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Terus yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Terus yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa dan menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Terus, hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah hak untuk diberitahu, hak atas kelas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi. Kewajiban konsumen yaitu pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Terus, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Selanjutnya, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Terus, tadi kan kita udah bahas hak dan kewajiban konsumen. Sekarang kita akan bahas hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan standar aturan. Terus yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak untuk membela diri secara sepatutnya dan hak rehabilitasi nama baik. Terus kewajiban pelaku usaha harus beritikat baik, memberi informasi secara benar, melayani konsumen, menjamin mutu barang, terus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang, dan yang terakhir memberikan kompensasi. Tadi udah kan? Terus selanjutnya sengketa konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan. Definisi sengketa konsumen terdapat pada Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Cap/12/2021 tanggal 10 Desember 2021. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan
pencemaran, dan menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Terus pihak-pihak dalam sengketa konsumen itu siapa aja sih? Pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui 1. Penyelesaian sengketa secara damai. Terus penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang, misalnya di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terus ada yang di pengadilan. Terus pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen meliputi seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Terus, lembaga badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Terus, pemerintah atau institusi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Terus, 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau badan yang dibentuk upaya pengembangan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum menjadi seorang konsumen yang dapat mengajukan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, terus Pasal 27 dan Pasal 33. Terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun nomor 3821. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopol dan persaingan usaha tidak sehat. Terus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitras dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN 8 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indak Prop Kabupaten Kota. Terus, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 765 DJPDN atau C/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen. BKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional memang masih belum begitu dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab lembaga ini bukan main-main. BKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BKN. Tugas-tugas perlindungan konsumen atau BKN itu mempunyai tugas seperti memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
Terus melakukan penelitian dan pengajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Terus melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Terus yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, sikap keberpihakan kepada konsumen. Dan yang terakhir, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM itu ada menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Terus yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan institusi terkait dalam upaya perlindungan konsumen. Terus yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Syarat-syarat badan usaha sebagai badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya kepengurusan organisasi yang teratur. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.